Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bil istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Para subscriber atau teman-teman Al-Ihya yang berbahagia dan kami hormati, pertama mari kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Di antara nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, dan sehingga kita bisa kembali lagi mempelajari akhlak lil banin juz 1, dan kita masuk pada bab 3 yaitu al-waladul waqihu. Sebelum kita mempelajari kitab akhlak lil banin juz 1 ini, mari kita hadiahkan Fatihah kepada musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwaji dzurriyyati wa ahli baitihi ajma'in. Shalawatullah wa salamu alaihim ajma'in. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa masyayikhina wa muallif hadzal kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja wa sairil awliya'il amilin siddiqin wa syuhada as-salihin wa a'immatil mustahidin wa a'immatil muhaddithin wal mufassirin musannifin masyarikil ardi ila magharibiha barriha bahriha. Anallaha yu'li darajatin bil jannah wa yu'idu alaina ahlina wa auladina wa zuriyatina wal hadirin min barakatihim wa yanfa'na bihim wa ulumihim wa sururihim wa nafahatihim fid din wad dunya al akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul waqihu. Al-waladu utawi iki iku anak al-waqihu kang ala prilakune, kang ora sopan. Menerangkan anak yang tidak mempunyai sopan santun, anak yang tidak beradab. Al-waladu utawi anak al-waqihu kang ora sopan. La yata'addabu iku ora sopan sapa al-waladul waqih ma'a walidihi sumertane wong tuwa lurune al-waladul waqih wa asatidatihi lan pira-pira gurune al-waladul waqih. Adapun ciri-ciri anak yang tidak berakhlak, seorang anak yang jelek akhlaknya, al-waladul waqih la yata'addabu yaitu ia tidak beradab ma'awalidayhi kepada kedua orang tuanya, wa asatidatihi dan para gurunya atau kiai-kiainya, guru-gurunya. Jadi ciri-ciri anak yang tidak berakhlak, yang jelek akhlaknya atau yang kurang baik ialah
tidak beradab kepada kedua orang tua dan kepada guru-gurunya. Sedangkan kita dianjurkan, diwajibkan menghormati, memuliakan kedua orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua guru, sebagaimana keterangan yang sudah kami sampaikan pada pelajaran kemarin, yang mana orang tua guru adalah yang membimbing ruh, dan ruh bagaikan mutiara, sedangkan orang tua kandung bagaikan orang tua kandung yang membimbing jasad, dan jasad adalah bagaikan tempat mutiara atau kerang. Sedangkan perintah untuk berkata yang sopan santun, ucapan yang baik, berakhlak yang baik itu sudah tertera pada surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapak kamu, kedua orang tua kamu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughuna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu berucap dengan ucapan uffin, dengan ucapan hus, wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak kedua orang. Seperti contoh, ibu minta tolong kepada anak karena anak ini sudah dewasa sedang adiknya masih kecil. Nah, akhirnya ibu ini sering meminta tolong pada si kakaknya, tolong nak, tolong belikan ini. Akhirnya anak merasa kayak capek, akhirnya dengan mengucapkan Gus, saya sudah capek, ganti adik, jangan saya terus. Itu tidak baik dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahum maqalan karimah, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan ucapan karimah, mulia, dengan ucapan tidak menurunkan kehormatan kedua orang tua, apalagi orang tua guru, tidak hanya membimbing jasad juga membimbing ruh. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghīra. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah kepada mereka, berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, Rabbirhamhumah kama rabbayani shaghīra. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita, berusaha menjadi yang terbaik meskipun kita masih belum baik, masih banyak kekurangannya. Kita berusaha yang terbaik. Dan hanya pengingat saya sendiri khususnya, wala yahtarimu lan ora mulia akan sapa al waladun wakih man ing wong wa kang utawi man akbaru iku luwih tuwa minhu timbang al waladul wakih. Wala yarhamulan ora melasi sapa al waladul wakih man ing wong huwa kang utawi man asgharu iku luwih cilik minhu timbang al waladul wakih. Wala yahtarimu, dan ciri anak yang tidak berakhlak yaitu anak tidak menghormati man kepada seseorang, huwa akbaru yang lebih besar minhu daripadanya. Dan juga ciri anak yang tidak berakhlak atau kurang baik yaitu wala yarhamu, tidak menyayangi man seseorang, huwa asgharu yang lebih kecil minhu daripadanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan dari kami
seseorang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua atau orang dewasa. Semuanya ini pengingat saya sendiri khususnya. Wa yakdzibu lan goroh sapa alwaladul waki idza takallama nalikane guneman sapa alwaladul waki. Dan ciri-ciri anak yang kurang berakhlak juga yaitu wa yakdzibu, ia selalu berbohong idza takallama, ketika ia berbicara. Hidup selalu berbohong. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bisa menjaga di antara dua janggut dan di antara dua kaki, maka saya jamin akan masuk surga. Karena ciri-ciri orang yang berbohong, yang pertama, ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ia ingin mendapatkan keuntungan atau menutupi keburukannya. Yang ketiga, ia bangga atas sorotan, dan ketika ia sampaikan atau ia bercerita dengan cara yang berbohong. Dan yang keempat, ia bangga atas bohongnya. Hatinya besar dengan kebohongan. Intinya hidupnya selalu bohong. Kalau tidak bohong, tidak enak. Dan ciri-ciri siksaan orang yang berbohong, yang pertama, ia terperosok dalam kemunafikan. Yang kedua, ia tidak tenang hatinya. Kenapa? Karena hidupnya selalu diliputi dengan kebohongan. Sehingga ketika ia mau mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, ia tidak akan fokus selama, sehingga ia harus menyelesaikan ini dulu. Yaitu sukanya membohong, atau ia sukanya mengelabui orang, atau ia sukanya contoh yang lain, ia sukanya hasud, ia harus hasud dulu dan sebagainya. Maka pentingnya seorang anak ketika dimondokkan, memang di rumah hidupnya tenang, hidupnya nyaman, makan sepuasnya, tapi hidupnya menggantungkan kedua orang tua. Sehingga ketika ia mondok, hijrah atau merantau, bahkan merantau juga mendapatkan ilmu, apalagi hijrah ke pondok mencari ilmu, nah disitulah ia akan merasakan kurang nyaman. Kadang ia punya tanggungan atau banyak rintangan dan lain sebagainya. Justru ketidaknyamannya, kesusahannya, atau banyak rintangannya, justru disitulah tata letak penempaan jiwa, sehingga kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang siap menghadapi segala macam cobaan, segala macam rintangan. Sehingga ketika ia pulang atau dakwah, ketika ia dicaci maki oleh orang, tidak sakit hati, dipuji tidak bangga dan sebagainya. Dan semua ini pengingat saya sendiri khususnya. Wa yarfa'ulan bantaraken sapa alwaladul waqih sotahu ing suarane alwaladul waqih ida dhahika nalikane keguyu sapa alwaladul waqih. Dan ciri anak yang tidak berakhlak juga yaitu ketika ia tertawa dengan mengeraskan suaranya. Wa yuhibbu lan demen sapa alwaladul waqih asyatma ing misui wal kalamalan guneman alqabiha kang Allah. Dan ciri anak yang tidak berakhlak, anak yang kurang baik juga yaitu ia wa yuhibbu syatma, ia suka mencaci maki, sedikit-sedikit tidak luput dari caci maki, wal kalamal qabiha, dan sedikit-sedikit tidak luput dari perkataan yang tercela. Wal mukhasomatalan tukar padu, wa yastahzi'ulan ngino sapa alwaladul waqih bi ghairihi kelawan liyane alwaladul waqih. Dan ciri-ciri anak yang tidak baik, anak yang kurang baik, anak yang tidak berakhlak juga, yaitu suka berkelahi, suka menghina orang dan sebagainya. Wa yatakabbarulan sombong sapa alwaladul waqih alaihi ingatasi bi ghairihi. Dan ciri anak yang tidak berakhlak juga yaitu ia bangga atas dirinya sendiri.
atau juga sombong. Seperti ia mempunyai kelebihan cerdas, ia sombong atas kecerdasan dan meremehkan yang tidak cerdas atau kurang cerdas. Ia mempunyai kelebihan kaya, ia sombong atas kayanya. Ia mempunyai kelebihan ganteng, cantik, ia sombong atas kegantengannya atau kecantikannya. Itu ciri-ciri anak yang kurang baik. Pengingat saya sendiri khususnya. Wala yastahi lan ora isin sopo al waladul wakih ayyamala ing yen to ngamal sopo al waladul wakih qabihan kang Allah. Dan ciri-ciri anak yang kurang baik juga yaitu wala yastahi, ia tidak malu, ayyamala ketika ia beramal qabihan, amal yang buruk, amal yang jelek. Diam-diam ia suka jewer orang, diam-diam ia mengeplak orang, diam-diam ia menonjol orang. Itu tidak diperbolehkan. Wala yasma'ulan orang ngerungu sapa alwaladul wakih an-nasihata ing nasihat. Dan ciri-ciri anak yang kurang baik juga anak yang tidak berakhlak yaitu ia tidak suka dinasihati. Yaitu wala yasma'u, ia tidak mendengarkan an-nasihatah, nasihat. Ia tidak mendengarkan nasihat. Bahkan kita masih butuh dinasihati, khususnya saya sendiri. Karena apa? Karena manusia hidup di dunia ini dan manusia itu merupakan makhluk yang labil. Kadang bahagia, kadang susah, kadang benar, kadang salah, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu saling mengingatkan. Si A pernah melakukan kesalahan, si B mengingatkan, si A senang diingatkan. Si B pernah melakukan kesalahan, si A mengingatkan, si B senang diingatkan. Kalau ada si A melakukan kesalahan, pelanggaran atau maksiat, si B mengingatkan dengan cara halus, diingatkan, si A ini marah. Nah, disitulah ada sifat kesombongan. Kalau dibiasakan maka akan menjalar berakar kesombongan tersebut. Semua ini pengingat saya sendiri. Mungkin cukup dari sini yang kami sampaikan mulai awal hingga akhir. Semoga ada manfaatnya dan semua ini hanya pengingat saya sendiri khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.